nggak pakai basa-basi juga. lagi. Kita udah sering. Tungguin lama, gerimis ya kayaknya, macet di jalan ya. Aku sampai mau unboxing dulu ini tadi. Ini unboxing apa? Ya, action figure biasa. Ini film terbaru Transformers. Transformers One itu yang animasi 3D, yang Chris Hemsworth ini ya, si siapa ngisi suaranya. Ya, ini jenis yang baru karena kalau di dunia toys atau figur ini miripnya sesuatu yang dirakit tapi udah setengah jadi. Oh gitu. Untuk memudahkan adik-adik dan juga para dewasa itu juga mengkoleksi dan menyusunnya. Nah ini tokoh-tokohnya. Oh, Mas kalau kayak gini nih barang limited kita mesti order atau bisa dibeli di mana aja? Ini di Kids Session ada. Tapi ada? tapi waktu sebelum muncul di Kids Session kita tuh bertanya-tanya bakal muncul atau enggak. Jadi saya impor nih dari Malaysia waktu itu. Kenapa mesti bertanya-tanya? Lah karena belum tentu, karena si mainan tuh kan ada banyak ya macamnya. Ada mainan untuk anak-anak dan ada untuk dewasa. Nah kalau yang ini dua-duanya. Nah karena filmnya saat itu tuh lagi tayang dan kalau di antara anak-anak pencinta Transformers itu, wah ini keren banget. Tapi kalau untuk orang awam karena promonya nggak terlalu besar, kita itu was-was jangan-jangan ini nggak masuk ke Indonesia. Nah jadi pas teman lagi di Malaysia, di KL, aku nitip. Gitu. Kalau Mas Den kan lagi unboxing, sekarang aku tanya, kalau aku beliin anakku mobilan nih, dibongkar, dijadiin, dimainin. Nah, kalau buat pecinta mainan kayak Mas Den, dimainin nggak? Atau cuma dibongkar, dipasang? Nah makanya tadi kan ada dua macam, yang memang untuk anak-anak dan untuk dewasa. Kalau keduanya sama-sama koleksi. Tapi kalau yang dewasa ini lebih ke mungkin mereka maininnya nggak kayak anak kecil ya, karena kan fantasinya kalau anak kecil kan Robot pasti berfantasi ya. Kalau orang dewasa ya paling dipose-posin, difoto, terus setelah 1 jam 2 jam mainin, ditaruhlah di tempat seperti itu. Sebelum keliling, apa puasnya ngejadiin sesuatu ditaruh di foto-foto? Karena gini, saat kita itu nonton filmnya, kita kan pengen merekreasi atau membuat ulang adegan yang ada di film itu tadi. Nah, saat kita punya si karakter ini tadi, itu kita bisa mengingat kembali si kejadian itu tadi. Mungkin ini terdengar receh ya, tapi buat para pencinta action figure itu tuh kayak ya mungkin miripnya kalau orang suka motor dilap terus kemudian digeber ya, atau enggak setelah ditongkrongin digeber, habis itu ketemu sama antusias yang lain, dia ngobrolin, ini nih gue pakai busi yang dari ini, jadi benar-benar sekian detik dia bisa langsung sekian kilometer atau sekian ratus meter kayak gitu. Ini sesuatu yang sifatnya ya hobi ya, entusias ya, orang yang menyukai, tahu latar belakangnya dan dia memang ngulik di dunia itu tadi, lebih ke situ. Kalau hobi itu kan, kalau kita bicara harga nggak ada batasnya, berapapun pasti dijamin namanya hobi gitu ya. Iya, itu bisa kita betulkan. Betul. Nah, kalau buat Mas Den yang paling harus dicapai untuk mendapatkan suatu barang itu apa? Ini apa namanya? Kita harus tahu bahwa kita nggak boleh ikut-ikutan orang lain atau FOMO. Jadi kalau kita suka, aku bantah nih, tapi kan pecinta Transformers juga banyak kan? Pasti kan sama dengan yang tahu, lain. maksudnya adalah begini, kalau kita suka satu karakter, sebodoh amat orang suka atau enggak, ya kejar karakter itu. Tapi jangan terus kita FOMO ikut-ikutan ngumpulin semuanya harus punya. Itu jadi miskin. Mau sekaya apapun akan miskin gitu. Tapi kalau kita fokus, kita saya suka ini, kita kejar ini, ya sudah akan di situ. Pun kan akhirnya saya nggak mungkin ngumpulin semua mainan di seluruh dunia. Nah kalau misalkan dilihat orang nggak akan tahu. Tapi untuk pencinta figur, orang langsung akan tahu kalau saya koleksinya itu adalah karakter dari tahun 70-an hingga tahun 2000. Sesuai KTP ya? Iya, setelah itu saya udah nggak kecil lagi kan. Akhirnya saya nggak koleksi karena aku nggak punya satu keterikatan emosional dengan karakter-karakter itu. Jadi sebenarnya gini Mas, ini tuh bukan seorang dewasa yang mengumpulkan mainan, tapi seorang dewasa yang menyukai storytelling, menyukai karakter ini dibentuk, menyukai sifat-sifat positif dan apa yang dilalui oleh karakter ini sehingga saat kita mengumpulkan, kita tuh teringat tentang cerita di film itu tadi. Kayak misalkan itu ada robot tuh, robot polisi. Ini Donatello, ya kan? Ini Leonardo. Nah, ini Rafael, ini Michelangelo. Ini masa kecil aku banget, Mas. Iya, karena tahun 80-an itu muncullah cerita
itu sebenarnya diambil dari Mirage Studios. Nah, menariknya adalah karakter di Kura-Kura Ninja atau Ninja Turtle itu tadinya untuk komik orang dewasa. Enggak lah, anak kecil lah orang itu. Yang kita tahu, waktu pertama kali dibuat oleh pembuatnya itu untuk orang dewasa. Jadi adegannya sadis. Oh iya. Ada adegan-adegan yang dewasa di situ. Tapi terus akhirnya rights atau hak edar ya dibeli oleh Playmates, dibuatlah mainan dan kartun. Dan jadilah dicintai semua umur. Ya, karena akhirnya pecinta kita dewasa tahu. juga ikut nonton. Betul kan? sekali. Sama kayak Ksatria Baja Hitam, tahu ya? Iya, tahu. Aku buka ya. Ini bukan? Ini konco-konconya, tapi bukan itu. Oh. Jadi kita taunya Ksatria Baja Hitam. Nggak banyak yang tahu kalau ternyata Ksatria Baja Hitam itu terbagi dari era Jepang, era pemerintahan Jepang. Kalau zaman kita namanya Showa. Ya. Showa itu dimulai dari ini nih, yang pertama. Ini Kamen Rider 1, ini tahun 77. 77 atau 78. Tapi udah, tapi motornya memang klasik banget ya, benar-benar sorry. Atau 7, 74. Pokoknya kemarin ini baru ulang tahun ke 40. Oh iya, berarti sekitar 78 ya, kali ya. Aku lupa ya. Nah, itulah. Ini pertama kali muncul dan dia ini Kamen Rider 1 disebutnya, Kamen Rider Ichi yang pertama. Nah, jadi dia ini Kamen Rider yang pertama. Nah, yang kita tonton itu Kamen Rider berapa belas? Oh, yang baja itu hitam. Setelah generasi berikutnya. Iya, dan itu sebenarnya nggak terlalu populer di Jepang. Tapi karena di sini kita taunya itu populer banget. Karena masuk ke Indonesia yang dia tokoh itu. Iya, sama kayak waktu itu kita lihat ada film Mahabharata, tahu ya? Iya. Nah, pemerannya terkenal kan? Itu saya sempat ngobrol sama salah satu pemerannya. Dia kaget di Indonesia itu orang itu menggandrungi mereka. Karena di Indianya Mahabharata itu banyak versi mereka itu yang nggak terkenal. Oh, oke. Baiklah. Mas, ini aku familiar nih, ya kan? Ini familiar. Ini apa? Ini jatuh nih. Tuh kan. Berdirikan ya. Itu apa Mas yang pojok? Kalau ini dari video games. Metal Gear Solid. Jadi games infiltrasi, peperangan, dan mata-mata. Temanya itu. Ini adalah senjata pemusnah massal yang harus ditemukan dan dinetralkan oleh si karakternya itu, Solid Snake. Oh, hebat sekali. Berarti Mas ini gamers juga? Main juga? Nggak, saya kalau dibilang gamers, saya di atas average orang biasa, tapi nggak sampai gamers. Nah, pemilik rumah ini bukan rumah saya nih. Ini sebenarnya adalah kantor saya ngontrak ke saudara saya. Yang jago games tadi itu? Nah, iya dia lebih gamers. Nah, kita keliling rumah. Oke. Ini tiga besar ini apa? Ini dari games juga, Titanfall, beda. Tapi dia punya sebuah genre yang sama. Nah, kalau ini dari film Kikaider nih. Itu filmnya lebih tua lagi dibanding si Baja Hitam RX yang kita tahu. Mas, mau nggak mau aku harus tanya, Mas. Mainan pertama yang Mas Dini usahakan. Kalau yang pertama udah nggak di sini, karena mainan pertama saya beli kan waktu umur waktu saya koleksi pun mainan pertama saya udah saya jual. Jadi pas zaman itu saya masih ingat itu SMA, beli mainan itu kayak ya nyisihin dari uang saku. Karena anak SMA ya kebayang umur 16, 17 udah dianggap dewasa tapi sebenarnya jiwanya kekanak-kanakan ya, walaupun sekarang masih juga ya. Itu mainan yang pertama saya beli itu udah saya jual untuk beli mainan baru. Kalau sekarang cuannya dari hasil. Nah, seperti itu. Ini kira-kira. apa karakter-karakter ya, bahasa awamnya robot-robot lah segala macam. Ya. Ini apa nih urusannya ini? Nah, ini punya K. Punya si pemilik rumah ini. Ini. Nah, ini sebenarnya jenis hobi yang lainnya. Oke, ini mainan bukan? Ini hobi, bukan mainan. Ini hobi. Jadi merakit keyboard komputer. Touch-nya ini dibeli, dimodif, digabung-gabungkan dengan yang macam-macam, terus jadilah kreasi mereka. Ini juga nggak kalah edan. Harganya bisa jutaan. Dan ini bisa difungsikan? Enggak kan? Bisa difungsikan? Bisa difungsikan. Dia punya sekitar mungkin 50-an keyboard seperti ini. Ini salah berapanya. Salah berapa? Nah, kalau seandainya kita ingat segede gaban. Nah, gaban tuh ini nih. Ini gaban nih. Yang gaban. mana? Ini yang perak. Ini gaban. Iya. Nah, ini karakter yang sama. Kenapa disebut segede gaban? Waktu di film memang besar. Katanya, film nggak besar. Bahkan di film yang Dono DKI Kasino itu kan ceritanya jadi gaban itu. Tapi saat itu pas lagi terkenal banget, Dufan itu bikin replikanya gede. Lumayan tinggi sekitar mungkin 6 meter atau 7 meter atau 8 meter gitu. Terus ya udah orang-orang
Sekarang yang jadul bilangnya, oh itu segede gaban yang itu, katanya begitu. Mas, dari sebagian banyak mainan ini kan belum seberapa nanti kita keliling. Boleh nggak kalau aku bilang bahwa lelaki dewasa yang hobi ya action figure, bahkan motor mobil terus seperti membayar mimpi masa kecil yang nggak kebeli? Saya malah punya teori yang lain. Karena anak laki-laki itu sebenarnya nggak pernah tumbuh. Anak laki-laki itu tetap laki-laki. Tetap anak laki-laki. Dia cuman rambutnya tumbuh lebih banyak, badannya lebih besar, tapi di dalam hatinya dia laki-laki, anak laki-laki. Karena dia tetap demen untuk bermain, mengumpulkan sesuatu dan punya hobi. Coba kalau wanita kan nggak ada hobi kayak main bola, main futsal, itu kan jarang kan. Kalaupun iya, mereka itu lebih ke pengen gosipnya, curhatnya kayak gitu. Dia lebih baik mengkoleksi action figure daripada mengkoleksi yang lain, ya Mas? Enggak juga, karena mengkoleksi yang lain itu tuh mahal. Iya, kalau nggak semahal itu ya. Oke Mas, tadi kan sebagian banyak, bukan sebagian sedikit. Tapi kalau orang biasanya naruh Gucci, naruh vas bunga besar, ini apa Mas? Ini gede. Nah, ini jenis yang lainnya. Kalau ini action figure. Action figure itu adalah sebuah figur yang memiliki artikulasi dan bisa dimainkan. Action figure. Oke. Ya. Berarti dia bisa digerak-gerakan. Bisa digerakkan seperti itu. Ini semua masuknya action figure. Nah, kalau ini masuknya statue. Tidak bisa dimainkan. Patung tapi dibuat semenyerupai mungkin dengan komik, film atau novelnya. Nah, ini dibuat oleh XM atau ya intinya ini diambil dari salah satu adegan di komik Iron Man. Gitu. Digabungkan dengan desain yang ada di movie mereka. Ini berarti import, Mas? Ya, pasti impor. Nggak ada produk dari Indonesia yang bisa buat? Kalau produksi tidak, tapi kalau desainer ada salah satu teman saya yang ngedesain karakter statue Batman. Apakah kalau action figure itu selalu merepresentasikan karakter yang ada di film? Atau ada karakter baru yang khusus dibuat? Ada, khusus dibuat. Tapi pasti mereka memiliki storytelling. Ini dari komik, Lucky Luke. Oh iya. Tapi ini Ahok. Ada tulisan kan, Ahok sikat korupsi. Iya. Oh, dibuat oleh studio di Bali. Dan ini waktu zaman tahun 2017, di mana Ahok waktu itu sedang naik daun, terus di 2019 kan ada kasus tuh. Jadi ceritakan kalau Ahok ini kayak Lucky Luke yang pemberantas korupsi lah. Iya, pemberantas korupsi. Oh, berarti memang ada pesan juga yang disampaikan dari sebuah karakter ya, Mas Dini? Kan itu tadi, saya sebenarnya menyukai storytelling. Pada dasarnya manusia ini kan kumpulan storytelling dalam dirinya yang membentuk orang ini akhirnya menentukan sikap atau mengejar sebuah tujuan hidup. Nah, saya tertariknya di hal-hal yang seperti itu. Mas, balik yang ini, Mas, yang gede tadi. Ini waktu Mas Dini beli, datang. Ini bentuknya berupa apa, Mas? Udah begini enggak? Dilepas-lepas. Jadi sebenarnya dia itu merupakan sebuah ini kayak seperti ini kan dia tuh. Ini ada magnetnya. Oke. Ini bisa ada lampu, bisa nyala sebenarnya, tapi nggak saya isi baterainya. Dan dia kayak dipasang gini, tuh, nempel. Jadi memang pasti apart terpisah-pisah terus kita pasang di situ. Pasti ada rasa puas banget bisa menjadikan sesuatu yang kita terima dalam keadaan terpisah terus bentuk sesuai dengan bayangan kita ya, Mas. Sebenarnya lebih ke karena apa yang kita bayangkan tentang tokoh itu tadi terus jadi nyata, terus itu ada di tempat kita sebagai milik kita, itu yang lebih memuaskan. Dan yang pasti yang punya nggak banyak. Kalau yang punya nggak banyak ya sebenarnya seperti ini numbered ya, dikasih ini kalau nggak salah mungkin 1000 kolektor di seluruh dunia gitu. Beda dengan misalkan ini bisa sampai ratusan ribu. Ini kan mainan lama diproduksi ulang dari karakter He-Man, Master of Universe. Nah kalau ini dari aku tahu tuh. He-Man, kalau nggak salah gitu ya. Ya itu. Banget guys. Nah, ini karakter Macross. Ya, ini Iron Man kan kita tahu ya. Kalau yang ini familiar lah ya. Ya, tapi Batman-nya pun dengan beda zaman. Ini Batman Ben Affleck, ini Michael Keaton. Mas, jangan jelasin dulu, Mas. Ini Voltus bukan? Betul, itu Voltus. Voltus 5 sahabat kita semua. Ya, benar. Yang tangannya bisa jadi pesawat Bazooka sendiri. sama ya, betul. Dulu aku nonton filmnya itu nonton video Betacam di rumah tetangga. Nah, ya kan? Iya, betul. Voltus 1, 2, 3 segala macam. Dulu kan ada VHS sama Betacam. Iya kan? VHS yang besar, Betacam yang kecil. Iya, betul. Tapi Mas Denny mulai mengkoleksi action figure zaman-zaman kita zaman dulu itu memang karena teringat memori masa lalu, karena selalu teringat story itu ya kali ya. Saya itu memang penyuka komik, penyuka film,
penyuka anime dan sebagainya. Dan saya menyukai itu karena cerita-cerita yang zaman dulu itu kan belum ada YouTube dan sebagainya ya. Untuk membentuk sebuah pola pikir di masyarakat itu, masyarakat Jepang, Amerika itu memang menanamkan nilai-nilai lewat itu tadi, produk-produk budaya. Seperti itu. Itu dari komik, kemudian jadi film Akira yang sepeda motor merah itu. Iya. Jadi masuknya lebih ke pop culture lah ya sekarang kita bilangnya itu. Bukan khusus kepada mainan, tapi budaya pop di mana orang-orang remaja dan dewasa mengumpulkan artefak budaya dari masa lampau yang dibuat ulang atau dikumpulkan di masa sekarang. Yang jelas memorinya di callback. Kalau melihat kayak gini tuh jadi ingat masa kecil gitu. Hati-hati dah sebelah kamu. Nah ini apa Mas? Transformers sama. Oh Transformers. Ya, Optimus Prime, leader dari Autobot di film Transformers, itu adalah mainan yang paling banyak dibikin varian di antara mainan yang lainnya, di antara tokoh yang lainnya. Ini Punisher. Iya. Tuh. Punisher sih ya masih kekinian lah ya. Ya tahun 80-an lah itu. Segini banyak Junior Darren ngerecokin mainannya nggak? Dia udah diajarin tahu mana yang memang koleksi, mana yang bisa dimainkan. Dan itu memang sudah dari kecil udah diajarkan karena biar dia juga tahu oh ini memang mainan, ini memang yang koleksi. Ya toh nanti kan jadi miliknya dia kan. Jadi dia harus tahu dari sekarang juga. Gitu. Nah ini Gaban yang tadi. Iya. Yang ada di depan. Ya. Ini apa ini? Ini kan dari film Iron Man. Ini gantry atau alat pembantu untuk memasangkan si jubah ini, Iron Suit-nya itu. Gitu. Aku nggak bayang deh. Berarti Mas Den kalau lagi nonton film gitu pasti ngebayangin gue harus dapat karakter ini, gue harus dapat karakter ini. Iya itu sesuatu yang pasti. Tapi lebih ke kok bisa ya bikin cerita begini? Apa latar belakangnya? Dan apa yang difikirkan oleh pembuatnya sehingga dia bisa membuat seperti itu. Karena kalau ditanya mimpi saya yang terbesar, itu bukan jadi pesulap terkenal show di Vegas. Atau jadi peramal yang bisa meramalkan kematian artis lebih banyak lagi. Bukan, tapi lebih ke pengen membuat sebuah IP, intellectual properties. Tokoh yang akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang, membawa sebuah cerita dan misi dalam ceritanya itu tadi, dan dijadikan sebuah produk budaya. Sikat gigi biasa sama sikat gigi ada gambar Hello Kitty, itu harganya bisa puluhan kali lipat, betul kan? Betul. Itulah kekuatan IP atau intellectual properties tadi. Mas, tapi kebayang nggak kalau karakter asli Indonesia akan menjadi seperti ini? Atau mungkin justru dikoleksi sama orang-orang luar? Kebayang, tapi permasalahannya orang Indonesia ini itu belum menemukan sebuah cara mengemas sehingga karakter itu tadi bisa dinikmati oleh orang-orang di luar negeri. Makanan Indonesia misalkan rendang seperti itu enak. Tapi kan kita belum ada sebuah franchise kayak McDonald yang bisa jualan rendang di seluruh dunia gitu loh. Kalau ada, Indonesia ini pasti akan sangat kaya raya karena di setiap daerah itu punya ratusan cerita. Kali ini tuh ribuan. Kita punya ratusan ribu cerita yang bisa di-create dari sana itu tadi. Bahkan orang-orang Amerika, Jepang ini pun karena mereka nggak sebanyak itu budayanya, mereka akhirnya menciptakan sebuah cerita baru. Tapi kalau kita bisa mengemas itu dari sebuah cerita yang lama, sebenarnya ini ada sesuatu yang potensi yang belum tergali dan kalau bisa dimaksimalkan, ini jadi sebuah industri kreatif yang sangat luar biasa. Nah, kalau dilihat ini nggak ada tokoh Indonesia, itu bukan karena saya tidak menyukai, tapi karena kita belum terbangun sebuah jembatan dengan karakter itu tadi. Kalau karakter di atas kita ya, gen baby boomers ya, kalau kita gen X kan. Nah, bukan, baby boomers itu tahun 50-an, 60-an itu. Kalau kita 70-an, mereka itu tuh baca komik. Kayak komiknya Pak Era Kosasih dan sebagainya. Terus kita tahu kayak juga kakeknya Desta ya. Itu Wiro Sableng itu kan? Bukan, kakeknya Desta itu. Iya kan, yang kecil Wiro Sableng kan? Bukan. Kopingho, betul. Nah, itu lebih orang-orang zaman itu lebih memiliki keterikatan karena saat itu tokoh-tokoh tadi itu populer. Nah, kalau saya Mas Adi ini kan dibesarkan oleh Voltus, Gaban itu tadi kan. Sama ini nih. Ya. Nah. Ini kan Gundam, ini Mazinger kayak yang di sana itu. Itu Gaiking yang di sana. Gitu. Mas Den kalau berburu action figure tuh emang sengaja pergi ke satu tempat buat cari atau lagi misalnya lagi keluar negeri kemana terus nemu gitu? Dua-duanya. Jadi saya akhirnya tahun 99 barengan sama teman-teman berlima waktu itu bikin toko
mainan di Bandung. Oke. Ya, dan itu salah satu agar kita juga bisa ketemu langsung sama teman-teman. Karena informasi semacam itu kita dapatkan dari teman-teman yang sama. Dulu zaman itu kita hunting nih ke toko-toko mainan zaman dulu yang produknya masih disimpan di gudang. Atau kalau enggak, kita benar-benar jalan di kayak perumahan tempat orang-orang Chinese pengusaha kaya-kaya, kita ketok, kita nanya, anaknya dulu nyimpan mainan seperti ini enggak? Iya. Terus kita beli. Dari situ, karena hanya dengan cara itu zaman itu belum ada sosial media ya. Tahun 99, 2000, 2001. Nah, tapi setelah itu ya internet lah kita dapatkan semuanya. Bahkan terakhir saya kemarin itu baru banget, ini kemarin banget, itu dapat statue, harganya seharusnya tuh 38 juta. Orang ini jual ke saya itu cuma 8 juta. Di Singapura karena dia mau pindah tempat tinggal, dia butuh itu dijual cepat, dia jual itu. Berarti keterikatan sama kolektor itu cukup membantu mengumpulkan barang-barang. Ya. Saya punya sosial media itu YouTube untuk membuat konten, Instagram untuk berelasi sama partner saya, Facebook itu untuk hunting mainan. Kalau nggak salah nih pita-pita ini ada beberapa cerita masih ada yang Oh enggak, kalau itu kan karena karakternya itu diambil dari pengendara motor kan, Kamen Rider. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu kayak selendang untuk agar kayak hangat ya, kayak begitu. Enggak, ini malah lebih lama lagi. Karakter yang dibuat oleh Osamu Tezuka. Di Jepang namanya Atom Boy. Di seluruh dunia dirubah jadi Astro Boy. Astro Boy kalau nggak salah rambutnya ada kayak gini-gininya ya? Iya, harusnya ada, tapi kan dia dilepas nih. Iya. Seperti itu. Dan dia punya kayak, aduh jangan mas, itu kolektor mas, aduh. Lihat ada denyutnya. Tuh, kayak gitu. Oh, saya pikir tadi baterainya habis loh. Enggak, tapi memang begitu. Ternyata emang denyut. Emang denyut. Jadi kalau kita misalkan tuh kelihatan ya dia. Iya. Pulse gitu. Denyut jantung. Nah, ini pun dia waktu dijual pertama harganya 8 juta. Nah, sekarang ini karena dia entah akan diproduksi lagi atau enggak, dia melonjak harganya jadi sekitar 20 jutaan. Berarti perburuan Mas Den itu lebih banyak ke barang baru atau barang-barang kolektor yang sudah bertukar sesama teman-teman? Dua-duanya, semuanya. Saya second pun juga nggak masalah. Yang penting tadi itu, makanya saya katakan, koleksi itu harus senyamannya kita. Kalau kita ngikut orang lain, pasti akan boncos. Oh, yang FOMO tadi. Ya, tapi kalau senyamannya itu, kalau kita suka, itu mau itu second, atau bahkan kayak ada mainan jenis mainan jadul kan terbuat dari besi, Mas. Iya. Nah, matchbox dulu. Ya, itu tuh kayak ada karakter Voltus yang terbuat dari besi namanya Godaikin tuh mereknya, Poppy dan Godaikin. Dia itu kita dapat misalkan ada tangannya hancur tapi ininya bagus. Di sekupnya dibuka, kita kanibal. Kita nyari yang masih bagus, dipasangin ke situ. Bahkan kalau misalkan benda ini tidak ada, di recast, dibuat ulang 3D printingnya. Ya. Tapi kalau nemu misalkan ada satu bahan, nah itu ada satu bagian yang itu memang gampang rusak, tapi ternyata itu baru, itu harganya bisa mahal banget. Mengalahkan keseluruhan si badannya itu tadi. Sama kayak kalau kolektor mobil lah ya, yang misalkan cari emblemnya yang orisinil, terus ternyata itu susah banget didapat, itu bisa emblemnya bisa puluhan juta. Mas, ini kan mungkin Mas Den tahu lah ya sebagai kolektor pabriknya di mana atau segala macam. Barang-barang ini masih diproduksi atau sudah nggak ada? Atau mungkin pabriknya malah sudah tutup? Oke, 80% yang ada di sini itu udah nggak diproduksi lagi karena memang mereka sengaja memproduksi terbatas. Agar harganya naik dan orang itu hunting. Mainan tertentu itu memang nggak diproduksi, tapi ada satu mainan yang saking tingginya nilainya sampai akhirnya orang itu pengen itu diproduksi ulang. Oke. Ya, tadi ada satu mainan kecil yang belinya dulu tuh 1,2 juta, tapi sekarang bisa sampai 10 juta karena memang peminatnya banyak. Tapi pernah ada Mas datang? Oh, sering. Ini koleksi ini datang dan pergi. Oke. Dan nggak ada satu koleksi yang selamanya gitu. Kadang-kadang saya merasa kalau, udah cukup lah saya memiliki ini. Saya ganti agar saya bisa beli yang baru lagi. Nah, kadang-kadang saya menjadi si penjual, kadang-kadang saya jadi si pembeli yang, bro jual dong, ayo dong, buat gue aja lah, tambahin nih atau apa. Itu sering terjadi. Biasa banget di kalangan kolektor itu ya? Iya, dan iya itu tadi namanya koleksi itu berpindah tangan lah. Ada koleksi yang saya BU, saya jual, muter, pulang lagi nanti, iya. Nggak tulis dong, kayak yang duitnya hilang tuh. Nama Agus, duitnya ada di mana ya, terus balik lagi. Dulu itu, pas saya ingat sekali bikin tugas akhir, saya harus bikin maket.
Saya punya karakter yang Voltus itu saya jual. Untuk saya jual waktu itu 2,5 juta, dapat uang buat bikin market kala itu. 2,5 juta zaman itu kayak punya uang 15-20 juta ya. Nah, sekarang saya udah nggak bisa beli lagi karena harganya itu sekitar 50-70 jutaan. Tapi Mas Den tahu itu barang ada di mana? Oh, yang saya punya nggak tahu ada di mana. Tapi yang jual yang dengan kualitas yang sama itu harganya segitu. Tapi ini gambarnya mencuri perhatian saya. Nah, ini Rubik. Rubik. Ini Rubik dan memang disusun, dibuat olei Terayuki, pemegang rekor Rubik mosaik artis yang terbanyak di Indonesia. Itu ini piagam murinya. Ini kerjanya berapa, Mas? Ini sekitar 5 jaman. 5 jaman, zaman Belanda, zaman Jepang ya, Pak. 5 jam aja. Ini satu-satu dicari patternnya, pasang. Satu ini mungkin sekitar 10 detik. Kalau dia nggak berhenti kan, pasangin itu semua. Kecuali yang putih ya, kalau putih kan memang udah jadi ya putih. Tapi kalau ini dia harus cari patternnya. Yang motif ini kan harus cari patternnya. Betul. Mas Den, keliling-keliling udah, dipamerin mainan udah. Ini pertanyaan, ini men's talk nih, obrolan laki-laki nih. Punya bini, keuangan diatur bini, beli kayak ginian gimana ceritanya? Komplain nggak? Enggak dong, karena kan kebutuhan bini juga dicukupi. itu tipsnya ya? Untuk hal-hal yang dia pengen beli harus cukupi dulu, baru kita beli ini. Tapi diskusi nggak sih sama Mah atau Bu atau mau beli ini gitu-gitu? Atau cukup support? Iya, formalitas pasti bilang iya kan. Okay. Tapi kalau jawaban yang sebenarnya didiskusikan tapi nggak semua. boleh. Iya, boleh. Gitu kan? Tapi ya nggak semua, karena kalau semua tahu ya sebaiknya istri juga nggak tahu semuanya ya. Tapi kan, daripada dia butuh untuk mikirin yang lain lah. Semoga kita sepaham ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Iya, kalau itu dalam konten saya selalu gitu. Beli dulu, mikir belakangan, mendingan minta maaf daripada minta izin. Karena stres nanti, iya kan.